Oke teman-teman, welcome di video kita, dan ini videonya gratis, jadi, nggak mungkin bayar ya. Jadi, perkenalkan dulu, nama gue Adrian. Jadi, kita akan membahas AI dan conversation AI di part satu ini. Di next 3 part, itu kita akan bahas langsung prakteknya, gimana kita bisa membuat AI agent ataupun, AI lainnya di customer service kita, ya setting setting up-nya dan segala macam, itu gimana. Ya jadi, welcome untuk teman-teman yang baru hadir, dan ini mungkin pertama, apa ya, video pertama yang gue rilis untuk bisa juga kita belajar sama-sama, ya tentang mungkin, intro to AI. Nah, di sini gue akan bahas pelan-pelan dan semoga teman-teman dari sini punya pencerahan yang lebih baik lagi tentang AI dan customer service, khususnya di customer service ya, kayak gitu. Nah, kita mulai di apa itu AI dan conversation AI. Nah, kalau teman-teman mungkin masih sangat awam dengan AI, mungkin saya bisa jelaskan, yaitu AI teknologi yang bisa bikin komputer kita bisa mikir dan ngambil keputusan kayak manusia. Jadi, kalau teman-teman bilang ini apa, scam atau apa, bukan. Ya ini betul-betul artificial intelligence, ya. Artinya kecerdasan buatan, ya yang dibuat oleh manusia dan dia itu kayak ya kayak otak manusia, bisa merespon, bisa berpikir, gitu. Itu pentingnya untuk AI. Jadi beda seperti chatbot. Nah, kalau chatbot kita misalkan, "Oke, kalau dia jawab ini, kamu jawab ini ya." Nah, gitu, ya. Jadi lebih kaku, dia nggak bisa merespon seperti manusia. Nah, yang kedua, AI bisa belajar dari data, mengenali pola dan kasih jawaban yang sesuai. Jadi, ya itu tadi saya bilang, apa namanya, AI ini dia selalu belajar dari data yang kita kasih, atau misalkan pola-pola yang kita udah kasih ke dia. Ya jadi, AI ini seperti ibaratkan kertas putih, teman-teman harus, bisa mengontrol dia. Ya, seperti anak bayi lah, kita harus ngajarin dia. Ya, jadi ibaratkan otaknya itu punya banyak ilmu, tapi terlalu banyak kalau kita cuma tanya soal general. Jadi teman-teman nanti harus arahkan dengan lebih baik, gitu. Jadi kita sebagai, nahkodanya, ya, kita sebagai nahkodanya kita harus mengarahkan mereka, gitu. Nah dan karena kita bahas tentang AI chat, jadi AI sering dipakai di customer service buat jawab pertanyaan, cek pesanan, dan bantu keluhan pelanggan. Nah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, eee, apa sih, apa aja fitur-fitur dari AI yang kita bisa pakai dalam, bisnis kita, khususnya di customer service, ya. Oke, nah ini sorry error ya. Nah, conversation AI itu dirancang untuk buat ngobrol sama pelanggan manusia. Jadi tadi kan ini AI secara keseluruhan ya, yang sebelumnya, ya, tapi ini AI conversation AI. Jadi ketika kita berbicara soal conversation AI itu berbeda sama kayak ChatGPT dan segala macam. Kenapa? Karena memang dia dirancang untuk bisa ngobrol sama manusia, ya. Nah, jadi conversation AI itu contoh, misalkan, teman-teman berbicara di resto misalkan. Nah, kalau nggak salah kemarin itu sudah ada barista dengan AI, ya, dengan, konsep AI. Jadi robot fisik dan dia bisa ngobrol sama manusia. Nah, itu pasti dia pakai conversation AI karena dia dirancang khusus untuk mengetahui. Nah, ini nomor 2 nih, ada teknologinya NLP, Natural Language Processing, dan Machine Learning. Nah, jadi dia bisa paham paham bahasa manusia dan kasih respon yang natural. Jadi bahasa manusia apapun yang kita kasih, ya, dia pasti akan bisa mengetahui. Bahkan kita misalkan nih contoh ya, kita ngomong, kan tidak kan pakai TIDAK, tidak, ya kan. Kalau kita tulisnya TDK, itu dia masih paham, berarti itu artinya tidak, gitu. Nah, karena memang dia dirancang khusus untuk bisa mengetahui. Kalau chatbot pasti dia bingung, gitu, kayak chatbot biasa ya, pasti dia bingung gitu, kayak, "Apa nih TDK? Nggak ada di kamus saya," gitu. Cuman kalau AI dia bisa punya improvement, gitu. Nah, itu penting banget. Nah ini, biasa mengerti contohnya ya, bisa ngerti pertanyaan meskipun salah ketik atau nggak pakai bahasa baku. Jadi misalkan kita pakai gua lu," dia ngerti. Cuman kalau bot itu pasti dia nggak ngerti. Yang kedua, dia bisa menyesuaikan gayanya. Jadi kalau kita nanti, create ya, yang seperti gue bilang, kita bisa create the AI agent untuk CS kita, itu kita bisa menyesuaikan. Contoh nih, teman-teman punya pelanggan lebih ke orang tua. Nah, berarti bahasanya seperti apa? Atau misalkan, oh ke cewek-cewek, ke mungkin ibu-ibu. Nah, biasa kan kalau ibu-ibu kan dipanggil bunda atau apalah segala macam. Jadi bisa menyesuaikan bahasanya. Jadi kita manggil orang itu seperti apa. Kita, set dia itu sebagai cewek atau cowok juga bisa,
ya kan. Terus kita mau dia bahasanya contoh ya agak centil itu bisa juga, gitu. Jadi bergantung kita mau ngomong kayak gimana, ya. Dan dia bisa ingat obrolan sebelumnya. Jadi misalkan contoh, di chat itu kalau dia udah pernah, mention something ya, konsumen kita sudah pernah mention something, itu pasti dia sudah punya datanya, gitu. Jadi ibaratkan dia nggak mungkin ulang-ulang lagi nanya. Kalau chatbot, itu rata-rata kan biasa udah di atas dia nggak analisan, jadi dia respon sesuai dengan apa yang, konsumen respon pada saat itu. Dia nggak bisa simpan data yang di atasnya, atau chat sebelumnya maksudnya ya, kayak gitu. Nah, jadi apa sih yang bisa dilakukan AI di customer service? Ini secara umum ya, dan ini mungkin update-nya di 2025 awal. Kita nggak tahu ya nanti ke depannya 2, 3 bulan lagi gimana, cuman, ini update sejauh ini, gitu. Yang pertama jawaban cepat. Jadi AI bisa jawab pertanyaan umum kayak cek status pesanan, info produk dalam hitungan detik, gitu. Nah, dalam artian bahkan bisa product knowledge, misalkan kita tanya, soal product knowledge tertentu yang kita udah set. Nah, dia bisa dengan sangat cepat menjawab kurang dari 1 menit bahkan kurang dari 10 detik bisa. Kalau teman-teman setnya di bawah 10 detik. Jadi kecepatan dalam membalasnya itu pun kita bisa set, ya. Beda seperti mungkin, manusia kan pasti ya terbatas. Misalkan kalau dia misalkan membalas konsumen A, di waktu yang bersamaan dia nggak bisa balas konsumen B, gitu. Ya mungkin bisalah kalau 2 ya, tapi dalam waktu bersamaan nggak bisa pasti. Contoh di jam 12 pas AI-nya itu manusia membalas, konsumen A, B, dan C, itu nggak bisa. Tapi AI itu bisa, ya. Jadi makanya dia bisa meng-handle lebih banyak manusia, lebih banyak chat dibanding manusia biasa, CS biasa, kayak gitu. Dan itu jawabannya kurang dari 10 detik bahkan. Nah, kayak gitu. Yang kedua, eskalasi masalah. Nah, eskalasi masalah ini kadang untuk bisnis-bisnis yang misalkan punya divisi-divisi CS tertentu. Contohnya, ada perusahaan yang, dari awal itu, AI-nya itu ditugaskan untuk ini ya, untuk misalkan, "Oh, kamu tuh mau ke mana?" gitu, "divisi apa?" Contoh ya, kalau kita ngomong bank ya misalkan. Nah, di bank itu kan ada, customer service untuk, keluhan pelanggan. Ada mungkin di bagian perkreditan, ada mungkin yang di bagian, simpan pinjam misalkan, atau apa, kartu kredit, atau event, atau apa, pokoknya segala macam. Jadi, dari AI ini bisa mengidentifikasi, ini orang sebenarnya butuh apa, masuk ke dalam bisnis kita ini dia butuh apa. Apakah dia butuh pembelian, dia mau beli sesuatu, atau dia mau komplain, atau dia mau, bertanya doang gitu. Nah, itu kita bisa set dalam AI kita supaya kita bisa di-set, ditransfer. Contoh AI-nya, konsumennya dateng nih, ya kan, terus, "Oke, saya mau belanja ini." Nah, berarti akan diarahkan ke CS untuk product knowledge, gitu. Kalau misalkan dia mau komplain, harusnya bisa masuk ke AI atau CS manusia untuk komplain aja. Kayak gitu, oke? Jadi bisa filter atau mempetakan konsumen kita. Yang ketiga, analisis data pelanggan. Nah, ini penting karena, kemampuan untuk menganalisa chat secara keseluruhan itu penting. Ya, ini kenapa saya bisa bilang penting, karena contoh nih, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan yang mungkin tidak disadari oleh CS manusia kita. Nah, sehingga kita dapat data nih ketika kita pakai AI customer service. Contoh nih, oh, pertanyaan yang paling sering muncul dalam konsumen itu apa? Oh, ternyata dia tanya ongkir, atau dia tanya, "Oh, ini BPOM nggak ya?" Misalkan seperti itu. Jadi, dengan pertanyaan itu kita bisa set data kembali ya, atau kita mungkin berikan data lagi ke AI untuk lebih meyakinkan mereka, kayak gitu, ya. Dan yang terakhir bisa mendengar, membaca, dan melihat gambar. Nah, jadi ini bisa mendengar, artinya ketika konsumen melakukan voice note, itu dia bisa dengar, dia bisa tahu apa yang konsumen ngomong, membaca ya baca baca tulisan gitu. Baca tulisan dari gambar pun bisa. Contoh dia kirimkan bukti transfer. Nah, itu bisa dia baca. Terus terakhir melihat gambar. Kalau misalkan kita, dari gambar kita foto nih misalkan, kita foto muka kita atau kita foto kendaraan kita yang lagi penyok. Nah, itu dia bisa baca gambarnya. Dia bisa melihat bahwa, "Oh, ini beneran penyok," gitu, dan apa yang perlu kita lakukan dengan, hasil penyok itu.
Contohnya ya kalau kita main di ranah mobil, ya seperti itu. Apa sih keunggulannya dibanding manusia? Nah ya itu, selalu siap 24 jam per 7. Ya jadi dia nggak butuh istirahat, dia bisa kerja kapan aja termasuk tengah malam dan hari libur. Nah ini penting sih dan apa namanya, ini kan, apa, kalau kita misalkan tengah malam, ya kan, dia tetap balas dengan kecepatan yang sama. Nah itu penting, ya kan. Karena ya banyak banget, kita tahu ya, kalau misalkan konsumen kita masuk dan kita balas agak lama, itu dia bakal lari ke tempat lain. Nah itu itu bikin sakit hati ya, pasti gitu. Jadi kalau minimal kita membalas dengan baik, dengan cepat, nah itu dia tetap stay di WhatsApp kita, gitu, atau di platform chat manapun. Yang kedua, cepat dan multitasking. Nah itu yang tadi gua bilang bahwa dia bisa menjawab ratusan bahkan ribuan pelanggan sekaligus tanpa antri. Ya kalau misalkan contohnya dalam waktu bersamaan, teman-teman mendapat chat ada sekitar 20 orang, 30 orang dalam waktu bersamaan nih. Nah itu nggak bisa di-handle manusia secara langsung pasti, gitu, ya. Terus jawaban konsisten dan akurat. Nah ini penting karena kalau teman-teman punya brand, teman-teman atau misalkan mau konsisten, oh cara jawabnya tuh agak misalkan ya, ini kita anggap anggap agak centil misalkan, CS-nya agak centil, bisa rayu-rayu orang misalkan. Nah, ketika kita punya customer service manusia, dia nggak bisa pasti 100% sama dengan temennya. Contoh nih, kita punya 3 customer service, tidak mungkin, cara cara rayunya CSA dan CSB itu beda, ya, pasti beda gitu. Jadi kurang lebih kalau pakai AI pastinya jauh lebih presisi, lebih konsisten dan akurat, kayak gitu. Yang keempat adalah hemat biaya operasional. Nah, hemat biaya operasional ini bukan berarti kita nggak perlu CS manusia, kita tetap butuh, ya. Tapi untuk scaling up, itu butuh banget untuk kita terbantu. Contoh tadi saya bilang ketika kita di-chat sama orang ada 100 orang dalam bersamaan, itu kita nggak bisa handle pasti ketika cuman 1 orang, gitu. Kita butuh bantuan, gitu. Jadi, bukan berarti 100% menggantikan manusia, itu nggak bisa, gitu. Untuk saat ini ya, kita nggak tahu ke depannya, cuman untuk saat ini belum bisa 100%, gitu. Dan yang kelima adalah fleksibel dan mudah dikembangkan. Artinya apa? Ketika kita, punya CS manusia, itu kan kita butuh training, ya. Tapi CS AI ini kita training hanya butuh waktu cuman kurang dari 1 menit, bahkan kita sudah bisa training dia dengan product knowledge kita, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, terakhir nih, pasti banyak pertanyaan dari teman-teman, apalagi kan business owner ya. Oke, apakah AI lebih murah dari manusia? Nah, ini penting. Nah, mungkin ini kelebihannya ya tadi ya. Jadi ibaratkan bisa ya pasti lebih hemat biaya. Jadi misalkan satu orang apa kita butuh mungkin 5 CS, mungkin kita cuma butuh 1 atau 2. Bisa kerja kapan aja pasti, ya kan. Lebih akurat dan konsisten tadi sama seperti yang tadi, mengurangi kesalahan. Nah ini juga sama. Tapi kadang juga ya error ya. Ya kita namanya mesin yang masih baru dirilis, ya pasti ada kesalahannya juga, ya kan. Cuman kalau mungkin kesalahan-kesalahan angka dan segala macam mungkin itu sudah sangat minim ya, sudah sangat minim, ya. Ibarat ketelitian data itu harusnya jauh lebih bagus. Nah, dan bisa tumbuh bareng bareng bisnis. Maksudnya artinya apa? Ketika kita punya kapasitas AI itu misalkan contoh ya, kita cuma bisa balas kan ada kreditnya ya pasti, ada kreditnya. Nah, nanti gua akan bahas apa kreditnya itu, bagaimana kapasitas itu kita bisa tambah. Jadi, tumbuh bareng bisnisnya artinya apa? Kalau misalkan dulu gua punya 200 konsumen dalam 1 hari yang gua harus balas, ketika gua mau naikin jadi 500, itu gua nggak belum harus menambah customer service manusia, gitu. Gue sisa menambahkan customer service AI kapasitasnya gue naikin, gitu. Nah itu penting, karena ya itu fixed cost perusahaan kan pasti berada di situ, ya. Jadi bisa tumbuh bareng bisnis artinya itu, kita bisa fleksibel ketika kita mau naikin atau turunin, kayak gitu. Dan analisis data. Nah analisis data ini sama seperti tadi, gue bilang untuk CS, ketika apa yang ditanyakan, banyak ditanyakan apa gitu, misalkan kayak, oh mereka tanya soal BPOM dan segala macam, itu bisa. Oke, ini kita bandingin ya, kita bandingin, manusia dan AI, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dari kiri dan kanan. Nah, ini kita anggap, ya itu, nomor satu itu bagian poin nomor satu. Nah, itu kita anggap, gaji umum lah ya, kurang lebih seperti itu, dan biaya AI. Nah, biaya AI ini mulai dari 579.000 sampai 5 juta. Nah, apa yang membedakan?
nanti gue bahas di belakang ya, karena nanti akan gue jelasin. Nah, terus mungkin manusia ya kerjanya cuman ya kurang lebih 40 jam per minggu, tapi AI 24 jam per 7. Nah itu, ini sangat jomplang ya bedanya. Ya kita nggak bisa menyalahkan juga karena ya nggak mungkin orang kerja 24 jam ya, bisa sakit, bisa nggak enak lah segala macam. Oke, dan, eee, 1 hari berarti kan bisa handle ribuan customer untuk AI, tapi manusia itu kurang lebih cuman 100 sampai 200 sepengalaman gua ya, sepengalaman gua kurang lebih sejauh ini 100 sampai 200 itu sudah sangat banyak, gitu, ya. Dan bisa downgrade dan upgrade kapan aja, gitu, ya. Dan ya tentunya ketika kita set AI-nya nih, "Oke ini ada product knowledge baru nih." Nah dia pasti akan nurut, gitu. Nah kalau CS manusia belum tentu, pasti masih belajar dulu ya kan, pasti mesti proses gitu. Jadi learning phase-nya itu tidak secepat robot pastinya, ya itu sudah sangat, kelihatan dari situ, oke. Nah ini pengalaman gua sendiri, nah di mana kita menggunakan, membandingkan ya, manusia dan AI. Nah, jadi waktu itu gue subscribe, untuk yang 1,5 juta ya, 1,5 juta itu, nanti kita lihat bagaimana kapasitasnya, tapi sejauh ini cukup untuk menggantikan kurang lebih 2. Jadi sekarang kan ini kan 2 ya, kita bandingkan 2. Jadi sekarang gue subscribe yang 1,5 plus 1 orang untuk mensupervisi AI ini, oke. Tapi kalau dulu gue harus butuh 2. Ya, karena biasa kan ada shift pagi, shift malam. Jadi gue butuh 2 orang untuk membalas chat ini. Itu pun kan berarti 8 kali 12 berarti cuma 16 jam, gitu. Sisanya ya nggak dibalas, gitu. Nah itu balas chat 9 pagi sampai 10 malam. Tapi kalau AI kan kerjanya 24 jam per 7, gitu. Nah, 1 hari ya dia handle 100 sampai 200. Nah, kalau di AI dengan subscribe 1,5 juta, punya gua waktu itu, nah, kita bisa handle 5.000 new customer per month. Ya. Nah ini naik new customer, tapi kalau customer yang sudah masuk ke dalam WhatsApp kita, itu nggak masuk dalam new customer, gitu, ya. Terus mungkin ya kalau manusia pasti kan ada sakit, mungkin segala macam, tapi kalau AI kan nggak pernah sakit gitu kan, kecuali ya servernya error gitu kan, dan segala macam. Dan yang terakhir ya, teman-teman sudah tahu lah ya, apa, keresahan-keresahan business owner biasanya, gitu. Dan, nah ini, jadi, gua ada platform namanya Cekat AI. Nah, Cekat AI ini harganya teman-teman kurang lebih. Ya jadi yang gue jelasin kemarin funneling sistem untuk kita bikin, customer service untuk AI, nah itu harganya seperti ini kurang lebih. Oke, "Wih mahal banget Bang," misalkan ya, ada yang bilang mahal. Menurut gua enggak, karena ya itu tadi gue bilang, seperti yang ini ya, gue subscribe yang ini, plus gue cuma tambah 1 dan ini pun sudah bisa diangkat terus 1,5 juta ini ke paket-paket yang lain, gitu. Jadi misalkan kalau memang sales kita naik, ya kita naikin aja. Kita nggak perlu tambah manusia, gitu. Kita naikin aja untuk kapasitasnya, oke. Nah, ini gue jelasin dikit ya. Jadi kalau yang 579.000 itu kan dia punya MAU atau maximum active user 1.000 yang tadi gue bilang. Kalau 5.000 berarti dia cuma bisa handle 5.000 new customer, gitu. Jadi kalau teman-teman, "Oke, gue punya 5.000 nih per bulan," kan. Nah, ini ya, WA yang baru masuk gitu, new WA gitu. Nah, itu bisa pakai yang ini, 1,5, oke. Ini untuk maximum active user-nya. Jadi, apa yang membedakan 3 paket ini, pertama di maximum active user, yang kedua adalah AI respon. Nah, jadi AI respon ini ada kreditnya. Ketika dia membalas sebuah chat, itu bisa dihitung 1 sampai 3 AI respon, ya. Nah, jadi, "Bro, kalau misalkan WA-nya itu nggak ada customer baru yang masuk gimana?" Ya berarti AI respon yang dipakai, gitu. AI responnya dipakai, ngobrol, kalau bertanya, ya AI responnya yang habis, gitu. Dan ini bisa di-top up ya. AI respon ini bisa di-top up dan maximum active user-nya juga bisa di-top up. Cuman hitungannya memang jauh lebih mahal kalau top up kecil-kecil dibanding kita beli misalkan yang enterprise nih, yang langsung 30.000 ya, seperti itu. Nah, jadi itu bedanya, ya. Nah, jadi misalkan, "Bro, gua mau coba dulu deh yang 579.000," nggak masalah gitu, untuk ngetes dulu ya. Jadi, memang nggak bisa langsung 100%, kita implementasikan dalam bisnis kita. Jadi ada beberapa bisnis memang yang masih lebih sulit ya, dibanding ada beberapa bisnis yang lebih gampang.
Ya, bergantung bisnis model kalian dan funneling kalian ketika, customer itu datang ke chat kita, gitu. Nah, kalau yang ribet memang pasti jauh lebih ini ya, jauh lebih kita effort dan kita harus prompting-nya jauh lebih bagus, gitu. Dan butuh lebih banyak manusia. Misalkan oke, 50% di awal mungkin di-handle oleh robot, sisanya ya manusia. Tapi kalau bisnis model gue yang kemarin, yang gue pakai yang ini, gue bilang nih, ini kan gue cuman dari awalnya 2 sampai 3 ini gue pakai yang ini, plus satu. Jadi yang satu itu tugasnya buat apa? Ya untuk ngecek-ngecek kalau misal ada yang salah, atau datanya yang ada yang kurang. Kan biasa ya konsumen Indonesia itu biasanya alamatnya kurang misalkan, tidak lengkap dan segala macam. Nah itu kita tanggulangi dengan manusia, gitu. Jadi kadang AI mungkin bacanya, "Oh, udah lengkap nih." Nah, tapi ternyata manusianya belum lengkapin gitu-gitu. Atau AI-nya sudah nanya nih, tapi manusianya nggak nanya, apa, nggak dilengkapin. Nah, itu gunanya manusia. Jadi untuk mensupervisi dan memastikan bahwa datanya benar, kayak gitu. Oke? Nah, jadi kemarin itu sempet gua ambil yang ini, yang 5,8, tapi karena traffic-nya menurun, jadi gua downgrade gitu ke 1,5 ini. Jadi "Bro, gimana kalau naik turun bisnis kita nih?" Nah, dulu kan susahnya itu adalah kita harus ini ya, harus menyesuaikan gitu. Kalau manusia kan nggak mungkin kita tiba-tiba, "Wah, kamu nggak lanjut lagi kerja," gitu, nggak mungkin gitu kan, kita pasti ada kontrak dan segala macam gitu. Tapi kalau AI ini ya kita bisa turunin gitu, misalkan, "Oh, 5,8 nih, ya udah nggak kuat nih bayarnya karena, ini kan," misalkan traffic-nya turun gitu, ya udah 1,5, turun juga, ya udah 500 gitu. Nah, jadi sangat fleksibel, ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar, jadi video pertama ini, itu untuk kita mengenal, ya, apa itu AI dan segala macam, dan ini platformnya namanya Cekkat AI. Nah, dan Cekkat AI ini sudah bisa terintegrasi dengan order online. Kalau teman-teman pakai order online, itu bisa juga, karena gua sendiri pakai. Jadi Cekkat dan order online, jadi kan digabung, jadi dia namanya Ocet, gitu. Jadi kalau teman-teman mau pakai cekatnya doang nggak apa-apa, gitu. Kalau mau disambung sama order online juga boleh, cuman kan order online ada subscription-nya sendiri, kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau, subscribe atau mau coba Cekkat AI ini ya, AI agent ini, komen aja di bawah dan lihat di deskripsi gua, itu ada link ini ya, itu referral gua. Nah, kalau misalkan teman-teman memang join pakai referral gua, nanti gua bantuin. Nah, sesuai dengan janji gua ya, aku pasti bantuin. Jadi kita nanti ada grup bareng-bareng yang sudah, memang pakai. Nah, kita sama-sama ya, kita prompting, gua bantu ya, gua sharing juga mungkin dari sisi gua, gimana untuk kita bisa, day to day-nya. Ya kalau ada problem juga nanti gua langsung bilangin ke, ininya, CTO-nya atau CEO-nya. Kebetulan kemarin sempat ketemu, kita ada event bareng, jadi ya sempatlah kita ngobrol-ngobrol, kayak gitu. Nah, dan feel free juga kalau mau DM, mau nanya-nanya sebelum mungkin subscribe masih ragu misalkan, ya udah. Nah, tapi di video selanjutnya itu udah langsung praktek. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat dulu cara prakteknya, cara demonya dan segala macam silakan. Dilihat dulu di part 2 dan sampai akhir. Kalau misalkan, oke udah yakin nih, ya udah subscribe aja pakai link yang di bawah, lalu nanti kasih tahu gua di DM bilang, "Oh, ini gua udah ini, udah subscribe," pasti masuk di notif gua kok. Nanti kita buat grup bareng, kayak gitu. Oke, jadi, itu aja. Thank you banget ya yang udah masuk di video ini. Nanti di part-part selanjutnya bukan lagi slide seperti ini, tapi kita langsung masuk ke dalam AI agent-nya. Kita mau buat gimana caranya, kita mau setting up gimana caranya, tapi itu mungkin masih basic banget ya. Jadi, butuh sentuhan lagi pasti ketika teman-teman punya bisnis seperti apa. Oke, thank you.